Kalau kita mau nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, pastikan jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan, sehingga ajaran dan nama Tuhan dicela orang. Orang Kristen kok kayak gitu katanya. Dengar baik, belajarlah menguasai diri. Pastikan kita jadi teladan dalam perbuatan baik. Harusnya kita jujur. Jangan sampai kita tuh buka celah yang orang tuh bisa pakai kesalahan kita itu untuk menjelek-jelekan kita. Pastikan hidup kita jadi teladan. Nilai kita juga ditunjukkan dari hasil-hasil karya kita. Jangan pernah melepaskan karya yang asal jadi. Jangan menyajikan karya-karya Anda dengan cara yang asal-asalan. Kenapa? Karena dari karya kita, orang bisa menilai siapa kita. Kita pastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan dihormati dalam hidup kita. Pastikan segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, hari ini Kak Heni ingin share firman Tuhan dengan tema menghormati Tuhan. Kalau kita tuh menghargai nama baik orang tua kita, Kak Heni percaya kita akan jaga kelakuan kita di luar rumah. Apalagi ya, jadi anak pendeta itu nggak mudah. Ada tekanan tersendiri karena setiap orang akan menuntut kita harus selalu baik, punya reputasi yang baik. Kalau enggak, orang tua kita yang diserang orang. Nah, demikian juga ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kita dituntut untuk menjaga nama baik perusahaan kita. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dalam hidup kita, kita harus memastikan bahwa nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kita akan memastikan bahwa hidup kita sebagai orang percaya jadi teladan bagi semua orang. Amin. Kak ini ingin baca dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mari anak muda, kita pastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan dihormati dalam hidup kita. Pastikan segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ada tantangan-tantangan bagi anak muda di dalam menjaga hidupnya supaya tetap jadi teladan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, mari kita belajar sama-sama. Hal apa sih yang seringkali menjadi tantangan? Yang pertama, anak muda itu lebih peduli omongan orang daripada penilaian Tuhan. Kita lebih khawatir kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Kita lebih peduli penilaian publik daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau teman-teman berbuat sesuatu yang menurut kita tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita kalau nggak mau ikutan dibilang cemen, kita dibilang kurang gaul, kita dibilang kurang keren, penakut, pengecut. Akhirnya kita ikut-ikutan. Sekalipun kita sadar perbuatan itu salah, tapi kita memilih diam dan ikuti saja. Nah, bagaimana sebagai anak muda kita ngerti kebenaran firman? Galatia 1 ayat 10 berkata gini, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Tantangan bagi kita untuk lebih memilih kebenaran firman Tuhan atau keinginan teman-teman kita. Kita tahu kebenaran firman, kita harus jaga hidup dalam kekudusan, tapi seringkali kita mengikuti apa kata teman-teman, kita pasrah diperlakukan seperti apa oleh pacar kita, kita membiarkan diri kita jatuh ke dalam berbagai dosa. Dan ketika teman-teman ngomong kotor, kita juga terpengaruh ikut ngomong kotor. Dan ketika teman-teman melakukan perbuatan seperti bullying, kita ikut juga di dalamnya. Ketika teman-teman gosip, kita ikut juga di situ. Kenapa?
Karena seringkali kita takut dinilai kampungan, gak gaul, gak keren, pengecut, dan kemudian kita kehilangan teman. Kita takut dikucilkan. Tapi Kak Henny mau tegaskan bahwa lebih baik kita mencari kesukaan Allah daripada manusia. Jangan berusaha nyenengin semua orang. Jangan pernah takut kehilangan teman. Waktu Kak Henny memilih untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, Kak Henny kehilangan banyak teman. Bahkan teman-teman yang dulu sempat nakal barengan sama Kak Henny, mereka mengucilkan Kak Henny. Mereka bully Kak Henny dengan kata-kata kotor. Mereka bahkan sempat mau keroyok Kak Henny waktu di sekolah. Tapi Kak Henny tetap tenang dan belajar menguasai diri. Nah, kalau kita tidak mau terlibat lagi dalam perbuatan-perbuatan dosa supaya jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan, kita harus berani memilih kelompok-kelompok teman yang mana yang harusnya jadi teman kita. Kak Henny nggak ngajarin kalian untuk membenci mereka, tapi pergaulan yang buruk, kata firman Tuhan, merusak kebiasaan yang baik. Akanlah sangat sulit bagi kita untuk memulai hidup yang lebih baik, membuang kebiasaan ngomong kotor, membuang kebiasaan suka mencuri, membuang kebiasaan suka bolos sekolah, membuang kebiasaan malas di tempat kerja. Kalau kita tetap berkecimpung bersama dengan orang-orang yang hidup seperti itu, pilihannya gini, kita mau menyenangkan Tuhan atau kita mau menyenangkan manusia. Firman Tuhan bilang, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kita harus milih, sekalipun kita harus kehilangan teman, tapi jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Harus berani untuk berdiri buat apa yang benar, apa yang kudus, seperti Daniel yang berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Apakah hari ini sebagai anak-anak muda yang telah mengenal Kristus, sudah mengecap kasihnya, kita mau berdiri sebagai orang-orang percaya yang hidup jadi terang, jadi teladan buat teman-teman kita? Mungkin kita akan kehilangan banyak teman, mungkin teman kita cuma sedikit, tapi dengar baik, hiduplah jadi terang. Terang yang kecil sekalipun, kita bisa menerangi kegelapan di sekitar kita, asalkan kita mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan, karena masing-masing dari kita harus menanggung dari perbuatan kita masing-masing. Setiap kita berurusan dengan Tuhan sendiri. Tantangan yang lain bagi anak muda adalah penguasaan diri. Waktu kita lihat teman-teman kita bisa punya ini dan itu, bisa beli ini dan itu, bisa makan ini dan itu, sementara mungkin ada di antara kita yang tidak punya. Kita uang sakunya terbatas. Kita kecewa, lalu kita berusaha mencari, berusaha supaya kita juga bisa seperti mereka. Nah, akhirnya banyak anak-anak muda tuh yang terjerat hukum karena menjadi pengedar narkoba, menjadi bahkan bandar narkoba. Waktu Kak Henny pelayanan di sekolah penjara di Salemba untuk LPKA, Kak Henny menemukan banyak anak-anak muda itu yang dipenjara karena menjadi pengedar narkoba. Kenapa itu terjadi? Karena itu uang yang cepat didapat, cara mudah untuk mendapat uang. Sehingga anak-anak muda zaman sekarang tidak punya fighting spirit untuk kerja keras. Carinya yang gampang, carinya yang mudah, dan akhirnya mereka terjerat hukum. Ada istilahnya teman tangkap teman, dimana kalau seseorang yang mengedarkan narkoba dia ditangkap, hukumannya akan diringankan kalau dia menunjuk siapa teman sesama pengedar. Sedih sekali satu hari Kak Henny mendapati ada seorang anak perempuan usia 12 tahun yang disuruh oleh teman kakaknya berdiri di pinggir jalan. Katanya nanti ada mobil lewat, buka kaca, kamu lemparkan tisu ke dalam, selesai begitu saja. Tapi ketika dia lakukan itu, anak perempuan umur 12 tahun ini langsung disergap, ditangkap oleh polisi. Kasihan sekali, dan saya bertemu dengan anak perempuan ini dan saya rasa sudah sering kali dia lakukan karena disuruh oleh kakaknya. Ada lagi yang mencuri,
mungkin uang orang tuanya, perhiasan orang tuanya. Ada yang sampai tega mencuri dan menjual HP dan lain sebagainya. Ada juga yang sampai berani berhutang lewat pinjaman aplikasi online. Akhirnya terjerat hutang yang melilit dengan bunga yang sangat mencekik. Apa yang terjadi? Menyusahkan orang-orang di sekitarnya, menyusahkan orang tuanya. Jangan pernah meminjam uang dari aplikasi online. Anak bunda dengar baik. Bunganya tinggi sekali. Kalian hanya berpikir kalian pengen pakai uang itu untuk beli sesuatu yang kalian mau. Tapi dampaknya yang harus kalian pikirkan. Bayarnya kembali nggak mudah. Apalagi kalau sampai kalian bekerja dan hasilnya tidak seberapa. Akhirnya kebutuhan hidup tidak bisa dipenuhi, uang kalian habis hanya untuk bayar hutang. Pikir baik-baik. Jangan sampai menjadi anak muda yang tidak berpikir panjang, hanya memikirkan kesenangan sementara, tapi akhirnya kalian menyusahkan orang-orang di sekitar kalian. Hutang itu nggak membuat bahagia. Akhirnya barang yang kita beli dengan hutang itu menjadi bukannya mendatangkan kesenangan, tapi penderitaan. Titus 2 ayat yang ke-6. Anak muda selalu bermasalah dengan penguasaan diri. Titus 2 ayat 6 berkata gini, demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ayat ke-7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Dengar baik. Kalau kita ingin menghormati Tuhan dalam hidup kita, pastikan hidup kita nggak jadi batu sandungan, tapi hidup kita jadi teladan. Kalau kita mau menghormati Tuhan, pastikan nama Tuhan jangan dipermalukan dalam hidup kita. Baik dalam tingkah laku kita, cara bicara kita, cara kita menjalani kehidupan kita, gaya hidup kita, dan juga pastikan di dalam pekerjaan kita jadi teladan. 2 Korintus 6 ayat 3 berkata gini, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Kalau kita mau nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, pastikan jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan, sehingga ajaran dan nama Tuhan dicela orang. Orang Kristen kok kayak gitu katanya. Dengar baik, belajarlah menguasai diri. Pastikan kita jadi teladan dalam perbuatan baik. Harusnya kita jujur. Jangan sampai kita tuh buka celah yang orang tuh bisa pakai kesalahan kita itu untuk menjelek-jelekan kita. Pastikan hidup kita jadi teladan. Kalau kita kerja, pastikan kita taat pada Tuhan kita, melakukan yang baik, jangan curang. Harusnya kita tulus setia supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya melarang staf di kantor Tangan Pengharapan dan Impact Community Indonesia untuk berhutang. Ini satu aturan di internal kami yang saya tetapkan bahwa staf gak boleh berhutang di luar, kecuali KPR tentunya. Kalau mereka punya kesulitan keuangan, saya meminta mereka bicara kepada kami sebagai pemimpin. Kenapa? Supaya jangan sampai pelayanan kami dicela orang. Ah, Bu Heni sok ngajarin orang lain jangan berhutang, stafnya sendiri ngutang. Nah, saya nggak mau itu terjadi. Karena itulah saya memastikan staf jangan ada yang ngutang. Sampai ada yang berhutang, kami bantu mereka lunasi hutang dan mereka sepotong lewat gaji mereka.
Kami tidak mau ada staf kami yang berhutang. Kalau mereka punya kebutuhan atau mereka tidak bijak mengelola keuangan, saya pribadi yang akan mengajar mereka cara mengelola keuangan. Jangan sampai karena perbuatan kita, karena tindakan kita, nama orang tua dipermalukan, nama Tuhan dipermalukan dalam hidup kita. Amen. Jangan sampai perusahaan tempat kita bekerja dipermalukan karena perbuatan kita. Jangan sampai hidup kita dicela orang. Kalau kita menghormati Tuhan, kita harus jaga nama baik kita. Karena sebagai orang Kristen, kita membawa nama Kristus. Kita pengikut Kristus, itu artinya Kristen. Kalau kita nggak jaga hidup kita, nama Tuhan akan dipermalukan. Kak ini ingin tutup dengan dua hal. Bagaimana orang menilai kita? Yang pertama, orang akan menilai kita dari perbuatan dan perkataan kita. Anak muda dengar baik, bijaksanalah melepaskan apapun baik di postingan sosial media maupun dalam melahirkan karya-karya. Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kalau di zaman sekarang saya bisa tulis apa yang diketik di sosmednya itu luapan hatinya. Kadang-kadang kan kita pakai sosmed buat nyindir orang, buat nyerang orang gitu ya. Harusnya kita hati-hati dan bijaksana dalam melepaskan apapun di sosial media, karena itu bisa jadi bumerang buat hidup kita. Kak Heni ingin ingatkan bahwa di zaman sekarang ini, ketika kita butuh portofolio, ketika kita melamar pekerjaan ya, CV, resume yang kita kirim itu akan kemudian kita isi sosial media kita, dan biasanya perusahaan akan melakukan background check lewat orang-orang yang kita rekomendasikan untuk dihubungi, misalnya mungkin mantan bos kita atau orang tua kita, tapi mereka juga akan mengecek melalui sosial media kita. Mereka ingin tahu kita itu wataknya seperti apa, pergaulan kita seperti apa. Itu mereka tinggal cek sosial media kita. Pertama, mereka akan lihat penampilan kita di sosial media. Oh, Kak Heni kok gitu sih? Kan orang tuh nggak boleh judge the book by the cover gitu ya. Tapi firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, Kak Heni ingin ingatkan gini, yang bisa lihat hati kita cuma Tuhan. Manusia pasti lihat penampilan. Karena itulah kita harus pastikan penampilan kita itu mencerminkan nilai yang kita inginkan. Contoh, dulu tuh kayak Kak Heni tuh dapat bisikan di hati gini, Heni, kamu ingin dinilai sebagai wanita apa? Gitu ya. Terus Kak Heni jawab, wanita yang anggun, keren gitu ya misalnya. Berarti Kak Heni harus berhati-hati memilih pakaian, cara berpakaian, penampilan Kak Heni di sosial media. Bisa kebayang kalau Kak Heni berpakaian tidak senonoh, image Kak Heni apa kira-kira? Nah, output atau pemikiran orang tentang kita itu dibangun dari apa yang kelihatan. Kita nggak bisa nyalahin orang, kok menghakimi sih? Nggak gitu, karena manusia melihat penampilan. Nah, kalau kita nggak mau dinilai, maaf, seperti cewek murahan, ya kita jangan sampai posting dengan foto-foto yang menggoda gitu loh, dengan pakaian-pakaian yang terlalu terbuka gitu. Katanya gini, kalau mau yang likes banyak, kalau mau followers tambah cepat, harus posting yang begini nih Kak Heni. Enggak. Kalau Kak Heni percaya kita itu harusnya diikuti orang karena keteladanan, bukan karena keseksian gitu kan. Nah, orang akan nilai kita dari penampilan kita. Kalau kita ngelamar kerja, portfolio, background check dilakukan, Anda ingin orang menilai Anda seperti apa gitu loh. Pengen dinilai sebagai, oh orang ini orang baik. Nggak cuma dari penampilan kita. Mereka mau tahu siapa kita, itu mereka lihat circle kita.
orang-orang di sekitar kita, friendship circle kita. Contoh, komen-komen di Instagrammu atau komen-komen di TikTokmu. Kalau misalnya teman-teman dekatmu komen yang dengan bahasa jorok gitu, misalnya ngomong bahasa kotor gitu, kemudian Anda cuma mereply dengan tertawa. Dengar baik, cara orang memperlakukan kita itu adalah seizin kita. Kita yang memberi kesempatan untuk orang itu memperlakukan kita seperti apa. Contoh, orang-orang di sekitar Kak Heni nggak akan berani ngomong jorok ke Kak Heni. Kenapa? Karena Kak Heni seorang hamba Tuhan. Kak Heni nggak ngomong jorok. Dan mereka, orang-orang di circle Kak Heni adalah orang-orang baik, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang ngerti firman Tuhan. Kalaupun Kak Heni ketemu teman, orang yang belum percaya pada Tuhan, orang-orang yang bukan Kristen, mereka tahu siapa Kak Heni. Mereka tahu bahwa Kak Heni seorang hamba Tuhan, dan Kak Heni nggak ngomong jorok. Dan mereka nggak pernah ketemu Kak Heni langsung ngomong jorok gitu, nggak pernah. Kalau sampai ada anak muda di sosial media yang mengkritik khotbah Kak Heni gitu dengan perkataan jorok, itu karena mereka nggak kenal Kak Heni. Nah, kitalah yang mengizinkan orang untuk memperlakukan kita seperti apa. Nah, what do you expect? Apa yang Anda harapkan dari cara orang memperlakukan Anda? Kalau kita ingin dihormati, kita harus belajar menghormati diri sendiri. Nah, sebagai anak muda, dengar baik, bijaksanalah dalam melepaskan kata-kata, tulisan, foto di sosial media. Karena dari situlah orang akan menilai siapa Anda. Nilai kita juga ditunjukkan dari hasil-hasil karya kita. Jangan pernah melepaskan karya yang asal jadi. Jangan menyajikan karya-karya Anda dengan cara yang asal-asalan. Kenapa? Karena dari karya kita, orang bisa menilai siapa kita. Apakah kita orang yang asal-asalan atau kita orang yang excellent. Orang akan menilai kita profesional atau pemula itu dari karya-karya kita. Orang akan menilai kita layak dibayar mahal atau dibayar murah itu dari karya-karya kita. Kita orang yang profesional atau amatir, bisa terlihat dari karya-karya kita. Ingat baik, karya-karyamu yang akan menghantar kamu ke tempat yang selayaknya bagi kamu. Kalau kamu yakin kamu adalah orang yang cerdas, karya-karyamu terbaik, mari jangan sembarangan melepas karya-karyamu. Pikirkan, persiapkan, dan lakukan yang terbaik. Supaya karya-karyamu yang dilihat orang adalah yang terbaik yang kamu bisa buat. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Karya-karyamu yang akan menghantar kamu ke tempat yang selayaknya bagi kamu. Hati-hati melepaskan karyamu, karena dari situ orang bisa menilai siapa kamu dan seberapa nilaimu. Pastikan lewat karya-karya kita, nama Tuhan juga dipermuliakan. Jangan sampai orang bilang gini, orang Kristen malas, orang Kristen kerjanya asal-asalan, cuma ngandalin kasih karunia aja. Orang Kristen mah diskon kerja keras. Jangan sampai ada omongan seperti itu. Justru kalau kita ingin menghormati Tuhan dalam hidup kita, kita harus menghasilkan karya-karya terbaik. Hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain. Kita nggak boleh jadi orang yang serakah, tapi kita jadi orang yang membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Kita menambah nilai perusahaan di mana kita bekerja. Kita mengangkat nama perusahaan. Kita harusnya jadi ambasador-ambasador Tuhan dimanapun kita berada. Memastikan Tuhan selalu dipermuliakan dan Tuhan dihormati dalam hidup kita. Mari jaga hidupmu, jaga pergaulanmu,
jaga perkataanmu, jaga postingan sosial mediamu, jaga jangan sampai kita melepaskan karya yang asal jadi, supaya Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan berkati. Kak Heni berdoa agar firman Tuhan ini membangkitkan semangat kita untuk senantiasa menghormati Tuhan dalam hidup kita. Amen. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka boleh belajar menghormati Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, biar dalam hidup mereka boleh jadi teladan bagi banyak orang, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Keep winning. God bless you. Shalom Impact Youth, pastinya kalian diberkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Khususnya firman Tuhan dari Kak Heni, dari Pastor Heni Kristianus, mengingatkan kita sebagai anak-anak muda yang menghormati Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menghormati Tuhan. Dari sosial media kita, dari kehidupan kita, sehingga kita bisa jadi berkat buat bangsa ini. Amin. Dan sebulan ini akan terus semua tema tentang kebangsaan. Berharap teman-teman semua diberkati dengan tema bulan ini. Dan selanjutnya teman-teman, untuk kalian yang mau bertumbuh bersama-sama, tinggal scan QR code yang ada di sini. Nanti kalian akan diarahkan ke teman-teman yang seumuran, yang sepantaran, untuk kalian bisa saling bersaksi, mendukung, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan jangan lupa juga saksikan, ikuti Impact Youth setiap jam 7 malam waktu Indonesia Barat hari Jumat di channel YouTube-nya Heni Kristianus dan juga Impact Community Indonesia. Dan kabar gembiranya bahwa Impact Community Indonesia mengadakan ibadah onsite, dan mulai minggu ini ada 2 kali ibadah, jam 9 pagi dan jam 11 pagi.
Tuhan.